Hari ini, ya kan, OCCRP mengeluarkan rilis tentang sejumlah nama. Nomor 1 diantaranya Bashar al-Assad. Ya kan, sudah digulingkan. Kemudian finalis kedua adalah Joko Widodo dan beberapa lagi nama. Ada kutilasan nama. Lalu kemudian Joko Widodo mengatakan mana buktinya? Mana bukti saya bahwa yang dituduhkan itu mana? Oke, baik. Saya akan membuktikan. Ya. Pertama, Joko Widodo sampai hari ini tidak pernah membuktikan ijazahnya, ya kan? Betul. Dan itu saya sebagai prinsipal penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya kan? Betul. Akibat daripada itu, hari ini mendatangi KPK. Pagi tadi saya menulis bahwa KPK ini menunjukkan diri sebagai lembaga bantuan hukum Joko Widodo dan keluarganya. Ya kan? Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena menurut saya, pertama, laporan saudara Ubaidillah Badrun terhadap gratifikasi yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang, ya kan, dalam hal terkait dengan PT Sinarmas, saya sebutkan itu, karena ini laporan yang sudah masuk sejak 2022. Semenjak waktu itu dipimpin KPK dipimpin oleh Firly Bahuri, tetapi belum diusut sampai hari ini. Bahkan 2024 kemarin juga kembali lagi Ubaidillah Badrun mendatangi KPK dan Ubaidillah sudah diperiksa kalau tidak salah 4 kali di KPK memberikan keterangan. Bahkan 2 hari lalu Ubaidillah bersama Rai Rangkuti dan teman-temannya juga mendatangi KPK, tetapi KPK tidak bergeming. Ini artinya apa? Artinya memang KPK ini betul-betul melindungi secara rapat-rapat anak-anak presiden, ya kan? Gibran dan Kaisang, bahkan laporan terhadap Bobi pun tidak diproses. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan rilis yang dikeluarkan oleh OCCRP, Organized Crime and Corruption, ya, Report Progress yang di Belanda itu satu organisasi yang tahun 2020 kalau tidak salah itu pernah mengeluarkan rilis tentang Panama Paper dan menyebut sejumlah nama pejabat diantaranya, ya, waktu itu Luhut, Erlangga dan sebagainya yang terlibat dalam Panama Paper, tetapi tidak diprotes oleh Joko Widodo. Hari ini, ya kan, OCCRP mengeluarkan rilis tentang sejumlah nama. Nomor 1 diantaranya Bashar al-Assad. Ya kan, sudah digulingkan. Kemudian finalis kedua adalah Joko Widodo dan beberapa lagi nama. Ada kutilasan nama. Lalu kemudian Joko Widodo mengatakan mana buktinya? Mana bukti saya bahwa yang dituduhkan itu mana? Oke, baik. Saya akan membuktikan. Ya. Pertama, Joko Widodo sampai hari ini tidak pernah membuktikan ijazahnya, ya kan? Betul. Dan itu saya sebagai prinsipal penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya kan? Betul. Akibat daripada itu, maka pencalonan dia sebagai wali kota Solo, ya kan, gubernur DKI, presiden selama 2 periode, itu cacat, tidak sah secara hukum. Akibat daripada itu, maka segala keputusan, segala tindakan itu mengandung korupsi. Ini yang pertama. Nah, jadi KPK nggak boleh berdiam diri. KPK nggak boleh menjadi lembaga pelindung atau lembaga advokat, lembaga bantuan hukum Joko Widodo. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan ekspor ilegal yang dilakukan oleh disebutkan dalam media Bobi Nasution, ya kan, nikel 5,3 juta ton. Bayangkan saja, saya ini diantaranya ikut dalam persoalan yang terkait dengan masalah-masalah belakangan. Nah, itu ekspor 5,5 juta, itu ekspor ilegal. Kok bisa itu loh, 5,5 juta ton nikel ke Cina? Jadi sebab itu sekaligus saya minta pemerintah Cina harus menjelaskan ekspor ilegal Indonesia itu. Kalau tidak, kita menuduh, kita datang ke kedutaan Cina, kita mengatakan bahwa kalian adalah negara penadah
terhadap hasil bumi Indonesia oleh Nikel, ya kan? Kemudian juga perusahaan Bobi Nasution yang disebut dengan Blok Medan bersama Kahiyang yang disebutkan oleh Abdul Ghani Kusuma dalam persidangan juga tidak diusut oleh KPK, ya kan? Kemudian yang keempat, pernyataan Karen sebagai dirut Pertamina bahwa apa yang dilakukan itu diperintahkan oleh Jokowi dan sebagainya. Nah, sampai hari ini sebetulnya saya dengan teman-teman bersama Egy Sujana dengan TPUA itu sudah membawa sejumlah bukti tentang hasil pengadilan negeri Solo, pengadilan tinggi Semarang dan MA terkait dengan ijazah palsu Jokowi itu. Dan itu adalah menyebab akibat daripada itu maka administrasi pemerintahan selama wali kota selama 7 tahun di Solo, kemudian gubernur di Jakarta 2 tahun, 7 tahun ditambah dengan 10 tahun, ini cacat, tidak sah. Ini persoalannya. Nah, ini harus menjadi tugas KPK untuk mengusut. Jangan KPK kemudian seolah-olah pasang badan. Nah, sekali lagi, teman-teman media dan ibu sekalian, saya mendukung perjuangan kalian semuanya. Dan kepada seluruh Indonesia, kan ketika anak-anak sekolah, itu kan cari ijazah kan nyatanya kan. Selain ilmu kan cari ijazah. Nah, sekarang ini bagaimana kita punya presiden yang ijazahnya palsu? Nah, oleh sebab itu sekali lagi, hari ini KPK jangan memposisikan diri sebagai lembaga bantuan hukum atau advokat dari Joko Widodo dan keluarganya, ya kan? Nah, kalau tidak, memang beberapa hal yang saya menulis bahwa KPK ini juga tidak sah. Kenapa dibentuk oleh Joko Widodo di akhir pemerintahannya? Nah, mestinya sesuai Undang-Undang Nomor 30 2002 dan revisi 19 2019 itu mestinya KPK yang sekarang ini dibentuk oleh Presiden Prabowo, panselnya. Nah, ini malah dibentuk oleh Joko Widodo. Oleh sebab itu inilah saya melihat dalam pandangan saya adalah upaya-upaya melakukan perlindungan menggunakan instrumen hukum KPK, ya kan, dalam hal ini untuk melindungi tudingan-tudingan atau praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.